warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel di mana Anda pun berada di hari Jumat 8 Maret 2024. Ya, hari ini hari Jumat 8 Maret. Saya ucapkan kepada teman-teman semua yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan bisa bersilaturahim dengan kami, dengan Suara Tanam Channel, karena kami merupakan sebuah channel yang mengupas tuntas tentang kehidupan sehari-hari, tapi ditemani dengan tanaman-tanaman dari sini ya. Baik, di di pagi hari ini kita coba berdialog dengan salah satu tanaman dari sini, dan saya sudah siapkan ya, dari kemarin kita sudah ngobrol dengan beberapa tanaman, dan hari ini juga sama ya. Oke, hari ini kita ajak ngobrol sama si Lady Black Black Diana ya, Black Diana Aglonema nih. Ini cantik banget ya, dan ini uniknya teman-teman, sebenarnya belakangnya itu warnanya begini tuh, ininya hijau ya kan. Ini membuat pesonanya luar biasa nih teman-teman semuanya. Jadi di pagi hari ini kita akan ngobrol bersama si Black Diana ya. Ini tanaman yang menurut saya ini cantik banget. Ini daun mudanya yang baru tumbuh teman-teman semuanya. Ini oke, tuh lihat. Ini kalau kita cek ya, kita raba, itu sedikit berelief teman-teman. Tulisnya di setengah seperti ini. Daunnya itu lumayan besar, satu telapak saya hampir. Oke, lanjut. Dan ini merupakan anakan dari indukan yang sudah sebelumnya kita sudah masuk ke Suara Tanaman Channel ya teman-teman semuanya. Ada sih di belakang-belakangnya, ini merupakan anakannya seperti itu. Jadi di pagi hari ini seperti biasa ya kan, selain menghadirkan tanaman, kita jangan ngobrol masalah kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di hari Jumat yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang sedang sakit mungkin, atau saudara kita yang sedang sakit, atau ayah kita, ibu kita, atau kerabat semuanya yang sedang sakit misalkan ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan jasmani dan rohaninya, amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan pagi yang berbahagia ini hari Jumat ya, sekali lagi ini hari hari terakhir, karena kalau nggak salah hari Senin atau Selasa sudah mulai puasa ya teman-teman semuanya. Jadi kita persiapkan fisik kita untuk menghadapi bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan di puasa tahun ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya, karena tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, seperti itu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan tentunya kita dapat bonus ya. Jadi Allah sudah berikan bonus berupa malam Lailatul Qadar. Jadi ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti kalau kita konversi ke tahun jadi berapa ya, bagi 12 sekitar 83 tahunan ya. Luar biasa itu, ampunan. Jadi sekali malam itu kita dapat Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita akan hilang seperti layaknya bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, seperti itu. Itu merupakan anugerah yang luar biasa ya teman-teman, kita kejar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jadi selain puasa itu kembali memberikan pola hidup yang baik, karena kan selama 11 bulan ini kan kita makanannya mungkin sembarangan ya kan, makanannya itu acak-acakan ya kan, apa aja dimakan. Maksudnya ya inilah, kalau puasa kan kita teratur jam 4 itu kita sudah mulai sahur, sekali mau udah imsak kita stop makan sampai dengan jam 6, seterusnya sampai 1 bulan itu. Jadi physically secara SOP-nya sudah baik gitu kan, sehingga peredaran darah ya, kemudian aktivitas tubuh internal ini sudah jadi SOP seperti itu. Jadi nanti pola hidup itu sehat gitu kan, karena berpuasa itu banyak ya
sekarang ada intermittent fasting lah segala macam, itu sebenarnya adopsi dari puasa yang saya bilang kemarin ya teman semuanya. Jadi memang Islam itu sebenarnya secara tidak langsung sudah memberikan solusi bagaimana caranya kita sehat, ternyata puasa kan gitu kan, karena banyak sekali pakar-pakar diet itu menganjurkan untuk intermittent fasting, padahal itu kan puasa yang kita jalani selama setahun sekali dalam setahun sekali dalam satu tahun kan gitu kan. Jadi sebulan sekali dalam satu tahun gitu maksudnya ya. Jadi ya itulah keistimewaan Islam seperti itu ternyata gitu kan. Kalau kita cek kembali ya ini mah udah dari Islam juga udah ada gitu. Kalau sekarang pakar-pakar diet atau apa itu menganjurkan intermittent fasting gitu kan. Walaupun ada yang waktunya itu 8-16 lah, ada 8-16 lah, ada juga yang 12-12 lah. Nah, itu kan tapi basic dasarnya dari puasa seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita kalau mau sehat ya insya Allah kita berpuasa ya kan, dengan niat karena Allah gitu kan. Jadi memang puasa itu niatnya jangan karena niat diet, jangan karena niat nurunin kolesterol, jangan niat karena nurunin gula darah dan seterusnya, bukan, tapi karena Allah. Karena ketika kita sudah niatnya karena Allah, itu semua tadi itu udah bonus, udah dapet gitu kan, tenang aja gitu. Jadi segala sesuatu kalau kita niatkan untuk Allah, karena Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik gitu kan, akan berikan yang akan yang terbaik gitu kan, berupa kesehatan ya kan, fisik, kesehatan mental juga kan gitu. Jadi macam-macam gitu. Makanya ketika kita niat karena Allah ya kan, maka bonusnya itu banyak berupa kesehatan dan sebagainya. Jadi jangan khawatir teman-teman semuanya ya. Jadi kalau mau ada yang mau diet, ada yang mau ngurunin berat badan, ada apalah gitu kan, puasa inilah momennya. Ayo kita sama-sama sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, karena di dalamnya banyak sekali manfaat dan bonus-bonus ya gitu. Kalau orang dengar bonus itu pasti pikirannya uang dan uang, padahal bonus itu adalah bukan hanya saja uang gitu kan, tetapi kenikmatan pahala, kenikmatan kesehatan itu jauh lebih berharga daripada bonus uang. Uang itu kan secara fisik ya, tapi kesehatan itu kan lebih mahal daripada bonus yang Anda dapatkan dari kantor itu. Coba kalau misalnya kita sakit, itu berapa urusannya gitu ya. Makanya bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, dan tentunya kita sebagai orang yang beriman ya itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, jadi Black Diana ini menemani di pagi hari ini ya, terkait temanya tentang segala sesuatu itu harus dengan niat karena Allah. Jadi janganlah kita niat karena yang lain, karena niat karena yang lain itu nanti larinya pada ria. Apa sih ria? Ya ria kan sebuah tindakan yang ingin dilihat sama orang ya. Karena ya sayang ya, pahala tuh nggak kelihatan atau dosa tuh nggak kelihatan. Kalau pahala kelihatan pasti berlomba-lomba ya kan. Kalau dosa kelihatan pasti orang soleh semua ya nggak sih gitu. Makanya Allah uji di bumi ini, di muka bumi ini dengan ya tidak terlihat itu pahala dan dosanya, sehingga manusia itu ya akan diuji dengan seperti itu. Mana jadi orang-orang yang beriman, orang yang lurus, itulah orang yang akan berhasil nanti di dunia dan di akhirat gitu kan. Allah tuh dengan begitu tuh sebenarnya Allah adil ya gitu ya. Coba kalau misalkan Allah perlihatkan sekali lagi dosanya, misalkan kita berbohong langsung benjol kepalanya, kita berbuat maksiat langsung benjol badannya dan sebagainya, itu pasti manusia gak akan ada berani kan gitu. Tapi kan sekali lagi kalau model seperti itu kan kita akan nguji manusia ini gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah ya kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah, agar senantiasa kita selalu di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, di pagi hari ini yang insyaallah cerah ini, saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang mau berangkat ke
tempat kerja, hati-hati di jalan ya. Bismillah ya, mencari rezeki karena Allah. Nanti itu sebuah jihad untuk keluarga. Nanti Bapak Ibu semuanya pahalanya itu dapat double gitu kan. Karena kalau memang karena Allah. Kita bekerja karena Allah, kita ngurus anak karena Allah, kita menolong satu karena Allah. Itu semuanya akan berpulang kepada Allah gitu. Makanya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, adapun hasilnya itu Allah yang menentukan, dan itulah yang terbaik gitu ya. Jadi karena kadang kita berdoa, ya Allah berikanlah rezeki bla 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 ya kan, tapi Allah belum kabulkan. Nah itulah berarti yang terbaik gitu saat ini. Coba kalau misalkan Anda dikabulkan ya. Jadi gini, ada salah satu sahabat Nabi ya seperti itu ya. Jadi ada sahabat Nabi, jadi beliau ketika berdoa, ya Allah, dia lebih senang doanya itu tidak terkabul. Kenapa? Karena dia menganggap ketika kita berdoa, ya Allah, ketika permintaan saya dikabulkan, berarti inilah yang terbaik untuk saya, maksudnya menurut saya gitu kan. Jadi ketika kita berdoa kemudian kita tidak dikabulkan, justru malah senang, karena bagi beliau ini itulah keputusan yang terbaik dari Allah, itu yang terbaik gitu kan. Jadi memang ada ya orang yang ketika berdoa terus tidak dijabah itu malah senang, ada gitu kan, karena menganggap bahwa itulah yang terbaik yang harus saya jalani sekarang, daripada saya misalkan dikabulkan, itu kan permintaan kebaikan untuk manusia sendiri, tapi belum tentu Allah tuh membuat kebaikan atas apa yang diminta itu gitu. Jadi saking zuhudnya kepada Allah, maka beliau ini ya itu tadi, ketika tidak dikabulkan malah senang, berarti Allah lah yang membuat tidak dikabulkannya itu gitu. Jadi beliau itu malah lebih senang karena Allah ngatur semuanya gitu. Jadi intinya bagi beliau walaupun tidak dikabulkan ya nggak ada masalah, itu yang terbaik gitu. Tapi kalau bagi kita kan normally kalau kita tidak dikabulkan doanya kan malah ada yang mungkin malas-malesan, ada yang mungkin kenapa sih Allah nggak dikabulin gitu kan. Nah kalau kita berkaca di situ, ya itu tadi, Allah tuh punya skenario yang terbaik, punya cara yang terbaik untuk memberikan keputusan gitu. Jadi makanya ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah selama ini mungkin belum dikabulkan, ya sudahlah, itulah yang mungkin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tapi tetap terus berdoa kepada Allah sampai benar-benar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengabulkan doa-doa kita seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin di pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya yang masih mengikuti Suara Tanaman Channel. Kalau mungkin berkenan silahkan tulis di kolom komentar, misalkan besok itu bahas tentang tema apa gitu kan. Kita sih bebas semuanya ya, karena kehidupan sehari-hari gitu. Nanti kita akan temani dengan tanaman-tanaman yang ada di sini. Salah satunya hari ini si Black Diana ya. Terima kasih buat semuanya, dan mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Black Diana. Bye bye semuanya. Assalamualaikum.